صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الآية. كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى علي في كل جمعة 40 مرة محى الله ذنوبه كلها. Al-hadis, kama qala al-hadis. Sadaqallahu wa sadaqa rasulul habibul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyak, warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa unajika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna waj'al auladana minas salihin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Beristimewa warga Gang Dahlia. Jadi ingat lagu saya Dahlia. Jangan ntar viral repot terus. Belum viral aja susah istirahat saya. Subhanallah. Mudah-mudahan wabil khusus warga Gang Dahlia, umumnya warga kaum muslimin wal muslimat RT 03 RW 009 Perumahan Gria Hegar Asri, pada malam hari ini dicurahkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sewangi Dahlia. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam mudah-mudahan dilimpahkan atas habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang pada malam hari ini kita sama-sama melantunkan, membacakan tawassul, baca Al-Quran, baca salawat dan lain sebagainya dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dalam rangka kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Dan hadirin rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa perintah sholawat di dalam Al-Quran itu mutlak, bila kayyidin, tidak ada pembatas, tidak ada kriteria, tidak dibatasi waktu, kapan saja silahkan boleh baca sholawat, tidak dibatasi tempat, asalkan tempat itu mulia, asalkan jangan di toilet, asalkan jangan di
tempat-tempat yang kotor silahkan bersolawat di mana saja. Bahkan ketika tidak punya wudhu pun tidak jadi masalah. Berangkat kerja, naik motor, naik mobil, baca solawat dimanapun. Maka hadirin rahimakumullah, kalaulah kita bersolawat di bulan-bulan maulid ini, yang menurut para ulama berdasarkan persangkaan kuat di bulan maulid ini, berdasarkan ilmu daripada para ulama kita, di bulan maulid inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Maka tidak boleh kita bertanya mana dalilnya, karena perintah sholawat itu mutlak, tidak dibatasi tempat, tidak dibatasi waktu. Justru yang perlu kita tanyakan dalilnya adalah orang-orang yang melarang kita bersolawat di bulan maulid ini. Mana dalil yang melarangnya? Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan hari ini, malam ini, tadi saya sudah firasat saya buruk ini. Bos Muhib nggak ada, Bos Waha baru trial. Besok ya, besok kita dengarkan sama-sama tausiah Gus Waha kita. Kalau kagak begini, kagak mau muncul itu, susah. Besok awasi, dari mulai asar udah awasi. Kalau ada gelagat mau kabur, nah, tangkap saja. Ya, jemput. Kebetulan saya tidak bawa kitab, tapi alhamdulillah dengan modernnya teknologi saat ini, tadi sambil baca sholawat, sambil baca manaqib, baca berjanji, saya download kitab, saya bacakan pada malam hari ini. Kita mengalap berkah daripada dua ulama besar. Yang pertama, kitabnya bernama Syarah Lubabul Hadis, disebut Tanqihul Qaul Al-Hasis. Adalah kitab syarah yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani rahimahullah, mensyarahi kitab Lubabul Hadis yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah. Pas pada malam hari ini kita baca sedikit tentang masalah sholawat. Faslun fi fadilatis sholati ala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di pertemuan yang lalu di Gang Hore sudah dibahas dalil Al-Qur'annya, yakni surah Al-Ahzab. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin rahimakumullah, loncat kemana halamannya? Tadi kalau Gus Bah nggak perlu kita kayaknya. Fa inna ba'd sahabati li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadirin rahimakumullah, ada satu hadis yang menyatakan bahwa man shalla alayya wahidan shalla alaihi asran. Nabi bersabda yang artinya wallahu alam bil murad, barang siapa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali, maka dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala seperti membaca salawat sebanyak 10 kali. Jadi Allah lipat gandakan, satu dibalas 10. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, sallallahu asran liman shalla alaika marratan,
engkau katakan ya Rasulullah bahwa Allah Subhanahu wa taala bersolawat. Nah, solawat di sini jangan dimaknai solawat kayak kita, Pak. Jadi solawatnya Allah Subhanahu wa taala laisa kamislihi syai'un wa salatuhu laisa ka salatihi syai'un. Salawatnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak seperti salawat kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kurang tepat kalau dikatakan Allah bersolawat. Khawatir nanti ada orang berpandangan kalau kita baca salawat kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apakah Allah juga baca seperti itu? Berarti ada persamaan dengan manusia. Maka kita kembalikan kepada kaidah asli laisa kamislihi syai'un. Laisa salatu ka salati syai'in minal makhluqat. Tidaklah salawat Allah Subhanahu wa taala sama dengan salawat selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan oleh para ulama ahli tafsir dimaknai lafaz salat kalau nisbat kepada Allah Subhanahu wa taala bermakna rahmat. Allah bersolawat kepada Nabi, maknanya Allah merahmati, menyayangi, mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah bersolawat kepada kita, maknanya Allah merahmati kita, Allah memberikan kita pahala yang berlimpah. Jadi bukan berarti baca solawat kayak kita. Jadi jangan dibayangkan seperti itu. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah ala madhabil Imam Al-Asy'ari wal Maturidi mengatakan tidak ada sedikit pun persamaan antara Allah dengan makhluk. Nah, ini sahabat nanya sama Rasul, ya Rasulullah, Allah merahmati kita seperti atau memberikan kita pahala 10 sholawat ketika kami hamba-hamba Allah ini bersolawat kepadamu 1 kali. Marratan hal dzalika liman kana hadiral qalbi. Apakah 1 dibalas 10 itu kalau kita baca salawatnya dengan hadir hati, dengan kekhusyuan hati kita, hadir jiwa dan raga kita bersalawat kepada Rasulullah SAW, atau sebaliknya, mulut salawat, badan hadir di sini, pikiran di mana-mana. Aduh, bocor rumah saya nih. Udah lama nggak hujan, bocor ya. Mangkaning di rumah cuma ada istri doang, bocor rumah saya. Mulut salawat di sini, tapi hati kemana-mana. Yang seperti apa ya Rasul yang dapat 1 dibalas 10 itu? Apakah yang hatinya hadir, khusyuk, jiwa dan raganya bersolat pada Nabi SAW, atau yang seperti apa? Subhanallah, betapa besarnya pahala salawat. Kemudian Rasul menjawab, qala la. Yang 1 dibalas 10 itu bukan orang yang hatinya hadir, bukan orang yang khusyuk ketika bersolawat, tetapi bal likulli musallin ghafilin. Bahkan untuk yang 1 dibalas 10 itu adalah untuk setiap orang yang bersolawat kepada Nabi walaupun hatinya lupa kepada Allah, lupa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma ngomong doang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makanya ibadah sholawat ini sangat dianjurkan dimanapun berada. Sedang jalan, Pak, saya mau dinyanyiin, boleh, silahkan, dipersilahkan, asalkan kita jaga adab tata krama kita. Seperti tata krama kita bersolat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Wa yu'tihillah amsal al jibal. Bahkan
Bahkan lebih daripada itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala ketika bersolawat meskipun hati kita kemana. Malah cek orang Sunda nama. Allah berikan pahala seumpama besarnya gunung, amsal al-jibal. Bahkan wal malaikatu tad'u lahu wa tastaghfiru lahu. Malaikat mendoakan kita yang baca solawat tapi hati kemana-mana, wa tastaghfiru lahu, dan memintakan ampunan untuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saking dahsyatnya solawat. Kemarin dibahas oleh Akhinal Karim Gus Muhib bahwa amal kita itu imma makbulun wa imma mardudun. Amal ibadah kita itu kadang diterima, kadang ditolak. Illa sholawat, kecuali sholawat. Fa innaha maqtu'un biqabuliha. Sholawat itu dipastikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ikraman bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah begitu memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amma idza kana hadirul qalbi. Adapun kalau kita baca sholawat khusyuk sambil ingat sama Allah, ingat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waktu salat ketika kita baca sholawat alaihi kepada Nabi. Kata Nabi, amma idza kana hadirul qalbi waqta sholati alayya. Adapun orang yang khusyuk ketika bersalawat kepadaku, kata Nabi, fala ya'lamu qadra dzalika illallah. Tidak ada yang tahu berapa besar pahalanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang jelas lebih dari 10, lebih dari sekedar besarnya gunung, lebih daripada sekedar didoakan dan dimintakan ampunan oleh para malaikat, lebih daripada itu. Dan berapa besarnya hanya Allah yang tahu. Subhanallah. Kenapa sih salawat ini kayaknya sakti banget gitu ya? Gus Baha pernah menyampaikan, saya pernah lihat videonya, beliau menyampaikan kenapa salawat ini begitu luar biasa. Karena delapan salawat ini yang akan menyelamatkan Islam dan muslimin sampai akhir zaman dari penyelewengan akidah. Meskipun kita kaum muslimin wal muslimat sangat mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak akan sampai menuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti yang terjadi pada umat-umat terdahulu. Nasrani misalkan, mereka menuhankan Isa alaihi salam. Kenapa demikian? Karena dalam sholawat jelas dikatakan Allahumma ya Allah sholli, berikan rahmat ala sayyidina Muhammad, kepada Nabi Muhammad. Siapa Tuhannya? Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Gus Baha, ini adalah garansi dari Allah bahwa umat Islam tidak akan terpeleset akidahnya sampai akhir zaman, tidak akan sampai menuhankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah mungkin salah satu faidah betapa salawat ini begitu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin rahimakumullah, ini hadisnya banyak, saya baca 2 saja. Tadi yang pertama, sekarang yang kedua. Sekalian kita mengamalkan. Alhamdulillah Allah takdirkan malam ini malam Jumat, Allah turunkan rahmat di malam ini. Karena hujan ini adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan alhamdulillah udah berbulan-bulan kita tidak menemui hujan. Mudah-mudahan beserta hujan Allah turunkan rahmat buat kita sekalian. Ini ada satu hadis Nabi, hadis sahih, hadirin rahimakumullah. Sekalian kita amalkan langsung, kita ngaji, belajar ilmu, sekalian kita amalkan. Al-Imam Jalaluddin Asyuti mengutip satu hadis sahih. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya fi kulli jum'atin, barang siapa bersalawat kepadaku, kata Nabi, fi kulli jum'atin, setiap hari Jumat, arba'ina marratan,
40 kali mahallahu dzunubahu kullaha. Allah ampunkan dosa-dosa, keseluruhan dosa kita. Subhanallah. Walaupun ditafsirkan oleh para ulama yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Tapi la tazkir ma'al istimrar, kan begitu. Tidak ada yang kecil kalau kita sering. Walal kabair ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar kalau kita sering-sering beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita amalin Pak nih. Kita baca sholawat yang simpel 40 kali bareng-bareng dengan harapan doa dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini penutup ya, kita baca sama-sama 40 kali. Itu. Tapi ini awalnya saja Pak ya. Kita amalkan malam ini, baca 40 kali, kita dawamkan setiap malam Jumat. Ini janji Rasulullah SAW tidak akan pernah meleset. Barang siapa setiap malam Jumat baca sholawat sebanyak 40 kali, maka Allah ampunkan dosa-dosanya. Semua dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama ya. Kita 33, nanti tinggal tambah 7. Ini bukan aksesoris Pak ya. Jadi ini silsilahnya. Dulu saya ngaji di Abu Husain, karena di sini banyak pertanyaan. Karena Abu Husain ini Al-Habib Husain bin Alawi Al-Attas ini memang penampilannya apa ya, bahasa anak mudanya, nyentrik, gitu. Oken, pakai kaos, pakai celana jeans, bahkan pernah pakai sepatu jenggo itu. Jenggo. Di sini banyak pertanyaan, bagaimana tentang Habib Husain bin Alawi Al-Attas. Saya tidak ngaji di sini, saya ngaji ke 2009 di Rengas Bandung. Setahun saya ngaji di sana. Ternyata yang disampaikan adalah ilmu aqidah Al-Asy'ari wal Maturidi. Kitabnya kitab Jawa, langsung bahasa Jawa, tapi intisari daripada kitab Tijan Daruri, kemudian intisari daripada kitab Kifayatul Awam, intisari daripada kitab Jauharut Tauhid, bahkan intisari daripada kitab Ummul Barahin. Dan tandanya murid beliau biasa pakai gelang ini Pak di sebelah kirinya. Ini bukan aksesoris. Itu sebetulnya beliau nyuruh biar banyak-banyak wiridan. Bukan aksesoris tampang doang, bukan. Ini kebetulan entah kenapa ini sudah di rumah juga nggak kelihatan. Tapi ketika anak Pak Arwin meninggal, subuh-subuh saya pakai ini. Tahunya saya mau ketemu dengan Husain habis itu. Jadi kalau kelihatan ini udah tahu beliau, wah ini muridnya. Tanda aja. Kita sama-sama. Lafadznya yang simpel, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا
سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Ya Rasulullah, kami bertawassul kepadamu, mohonkan ampunan kepada kami semua yang hadir di sini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Allah kuatkan kita untuk istiqamah. Mulai malam Jumat ini kita dawamkan setiap malam Jumat baca sholawat minimal 40 kali. Berarti bersama dengan itu saya anjurkan pula di masjid, ingatkan mungkin pimpinan kita, selain baca yasin, baca sholawat 40 kali. Pak Ustadz Tito di Baitus Salam juga demikian, sampaikan juga Pak Ustadz Rijal di Al-Ikhlas, sama-sama baca biar dawam, baca sholawat 40 kali biar dawam setiap malam Jumat. Mudah-mudahan dengan yang disampaikan Gus Mik malam Jumat, Nabi SAW hadir di
Egar Asri, mudah-mudahan. Dan juga pada malam hari ini, malam yang berkah, saya kira tidak ada salahnya saya ingin mengijazahkan sholawat ini khusus untuk anak-anak kita yang kita masih punya anak kecil sedang belajar. Saya mendapat ijazah ini ketika usia SMA kalau saya tidak salah. Kata guru saya agar dimudahkan dalam belajar, ada amalan sholawat dibaca minimal sehari semalam itu 25 kali, sebilangan Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui. Lafadznya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidi ahlil ilmi wal irfan. Hafal nggak Pak? Ya, bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidi ahlil ilmi wal irfan. Ajaztukum hadhihi salawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan diamalkan, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Bijahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berikan kemudahan anak-anak kita dalam menimba ilmu, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, terutama ilmu agama dan juga untuk ilmu kehidupan, bekal kehidupan mereka di alam dunia ini. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian hadirin rahimakumullah, terakhir sekali, masih ada aja terakhir. Yang berapa Pak? Udah, besok lagi lah. Besok lagi mudah-mudahan bisa ketemu. Allah sehatkan kita. Ini ada nasihat yang luar biasa bagus dari para ulama. Tapi besok, biar penasaran ya. Demikian yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala Muhammad sallallahu